Jemaat kekasih Tuhan, dimanapun berada, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun berada. Dari gedung jemaat Rantepao, gedung gereja jemaat Rantepao, kami menyapa Ibu Bang. Selamat sore, selamat hari Minggu, dan selamat mempersiapkan diri untuk ibadah pada saat ini. Perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan penekanan warta jemaat Rantepao sepanjang Minggu 15 Agustus 2021 sampai dengan Sabtu 21 Agustus 2021. Poin pertama, kebaktian hari Selasa 17 Agustus 2021 atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Di warta disampaikan jam 6 pagi. Berhubung karena akan dirilai oleh TS Channel, maka ibadah hari ulang tahun kemerdekaan itu dipindahkan ke jam 7 pagi. Yang kedua, pada poin ke-6, persembahan ibadah live streaming yang masuk tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat baik di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan Bapak Ibu Saudara telah ditransfer melalui rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 111-202-36001 atau BRI Cabang Rantepao dengan nomor rekening 0232-01019977-536 atas nama Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank Sulselbar Cabang Rantepao tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021 sebesar Rp1.360.000. Yang ketiga, poin nomor 11, berita PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah kasih pulungan PWGT Klasis Rantepao dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia agar dapat diikuti pada saat live streaming pada hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah melalui channel YouTube Jemaat Karasik. Adapun untuk akta persembahan, masing-masing anggota memasukkan di amplop persembahan yang selanjutnya diserahkan ke bendahara jemaat masing-masing. Mohon konfirmasinya dengan mengetik nama jemaat. Yang keempat, poin 14, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Damaris Bani atau istri dari Bapak Semil KP, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayan 7 pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 di Rumah Sakit Umum Laki Padada. Jenazah almarhum telah dimakamkan pada hari Selasa 10 Agustus 2021 di Kapak Buntau. Yang kedua, Ibu Miska Tiku Limbong, istri Bapak Penatua JK Tondok atau Nenek Datuan, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 pada hari Kamis 12 Agustus 2021 di Rumah Sakit Laki Padada, dan jenazah almarhumah Miska Tiku Limbong telah dimakamkan pada hari Jumat 3 Nobel, suami dari Ibu Betty, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1 pada hari Kamis 12 Agustus 2021 di Rumah Sakit Pongtiku.
Jenazah almarhum Yunus Pamiring telah dimakamkan pada hari Jumat 13 Agustus 2021 di Tonglo, Madandan. Yang keempat, saudara atau anak kekasih Fajar Pratama Pongsapan, anak dari Bapak Penatua Daud S. Pongsapan dan Ibu Penatua Mudaril Rantai Tondok, anggota Jemaat Rantai Pau kelompok pelayanan 2, pada hari Jumat 13 Agustus 2021 di Rumah Sakit Laki Padada. Jenazah almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 di Rantai Bumi. Jemaat Rantai Pau dan warga Jemaat Rantai Pau mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Silwanus Salipadang, istri Agustina Tangkelangi, anak Tiara Salipadang, Tegas Salipadang, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B Jalan Touma, tinggal bersama keluarga S. Sesa. Tuhan memberkati. Yang keenam, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantai Pau berduka cita atas meninggalnya 1. Almarhum Insinyur Nathan Sambo, saudara dari Ibu Stin Sambo dan Bapak Daud Sambo. Yang kedua, almarhum Agnes Patiung atau Nenek Mitra atau besan dari Ibu Albertine Gau Alorante. Kiranya segenap rumpun keluarga dikuatkan, dihiburkan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian penekanan warta jemaat. Mari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun, kita mempersiapkan diri berhimpun menghadap Tuhan pada sore hari ini. Hari ini Tuhan berkenan memberikan waktu yang terbaik bagi kita untuk bersekutu, merayakan hari yang dikuduskannya. Setelah kita diberi kesempatan untuk berkarya bagi Allah dan berbagi dengan sesama sepanjang minggu yang lalu, kita juga telah dituntun menjalani kehidupan kita dengan baik dalam hikmat Tuhan. Hingga pada saat ini kita mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita dalam satu tuntunan tema, hidup dalam hikmat Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita menyembah, memuji dan memuji kidung pujian, kunyanyi haleluya.
hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Dalam kesadaran diri yang penuh di hadapan Allah, kita sungguh insaf dan menyadari betapa kita berlumuran dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Karena itu, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa dalam menjalani hidup karunia-Mu, kami sering tidak hidup menurut contoh dan teladan-Mu. Kami mengaku sering lalai dalam melakukan kasih dan kebenaran yang telah Engkau ajarkan. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Baharuilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami hidup dalam kasih dan pengampunan-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebagaimana Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Besar anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kembali dengarkan sabda Allah dari Efesus pasal 5 ayat 15.
Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Sidang jemaat kekasih Tuhan 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai ayatnya 10 kita baca secara berbalasan. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Sebab titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirim kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya dalam jemaatku serta mengucap syukur pada Tuhan. Sungguh besar dan mulia segala perbuatannya, layak selalu direnungkan. Kita persiapkan bagian-bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Amsal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 merupakan bahan utama. Efesus 5 ayat 15 hingga 21. Dan Yohanes 6 ayat 52 hingga ayat yang ke-59. Namun sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan di dalam doa. Kami sedang memuji menyembah Engkau ya Allah, Bapa di sorga. Tanda kasih setia Tuhan terus kami nikmati, kami rasakan dalam hidup kami. Pertanda bahwa hikmat Tuhan selalu menuntun kami dalam segala situasi yang kami rasakan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan akan merenungkan sebagian firman Allah yang akan menuntun kami berjalan dalam hikmat Tuhan. Ilhami kami dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus baik hamba-Mu yang terbatas ini maupun sidang jemaat Tuhan yang sedang mengalami hadirat Tuhan menyembah Engkau saat ini. Kiranya dari dalam sabda-Mu lah kami memperoleh kekuatan baru, hikmat dan pengertian yang benar, memberikan kami petunjuk bagaimana hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ketujuh tiangnya
memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. 21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari dengarkan Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 hingga ayat yang ke-59. Demikian bunyi firman. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Amin firman Tuhan, kuresumangat. Ku resumangapa
Selamat sore dan shalom. Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita dituntun tema berdasarkan bahan utama dari Amsal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Hidup dalam hikmat Tuhan. Tuo situru kakinana puang matua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting saya kaitkan dengan bahan utama kita, pernahkah kita diundang? Ya, entah undangan makan, undangan ya apa saja acara-acara, biasa anak muda diundang untuk biasa atau anak-anak acara ulang tahun, undangan pernikahan. Ya mana kita mati nanti itu diundang. Le. Itu kita diundang hati kita sendiri. Yang jelas dalam undangan itu tentu ada tujuan. Kalau undangan sukacita misalnya perayaan hari ulang tahun atau undangan pernikahan, tujuannya supaya yang mengundang itu kita bisa hadir, berbagi sukacita. Tetapi juga pernahkah ada undangan, Bapak Ibu dengar, tamale rima gosip, tamale rima mabo, tamale kumpul-kumpul ke tiro tosi bobo. Iya. Pasti kita sendiri merasakan dan akan memilah undangan mana yang kita mau ikuti. Ya jangan salah Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita yang notabene orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah mengikut Yesus, kadangkala memenuhi undangan yang tidak benar. Undangan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Nah karena itu dalam kehidupan ini, sebagaimana tema kita hidup dalam hikmat Tuhan. Bahwa dengan hikmat Tuhan menuntun kita untuk memilah mana yang mestinya kita ikuti, mana yang mesti kita tolak. Dengan hikmat Tuhan kita mampu menghadapi segala situasi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah pertanyaan penting, pernahkah Bapak Ibu atau saudara-saudara kekasih mendengar atau membaca Alkitab di mana dikatakan seseorang ingin memiliki hikmat, ia harus membaca terlebih dahulu buku ilmu pengetahuan ini dan itu. Sekalipun memang ada pandangan dunia mengatakan bahwa orang yang memiliki hikmat adalah orang yang memiliki titel atau gelar, memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat, memiliki harta benda yang banyak. Tapi belum tentu orang demikian memiliki hikmat. Tidak selamanya orang yang kaya itu memiliki hikmat. Atau orang yang jenius, orang yang hebat itu memiliki hikmat. Itu tidak mutlak atau dengan kata lain itu relatif bagi setiap orang. Bahwa semakin tinggi ilmu yang dia peroleh, semakin berhikmat. Itu sangat relatif. Ya kalau secara rasional, secara alami mestinya begitu ya. Seperti padi. Semakin berisi semakin, kalau padi semakin berisi semakin congkak atau semakin tunduk?
semakin tunduk. Tetapi kadang kala juga, ya dalam realita kehidupan kita, semakin berisi, semakin tinggi ilmunya, semakin juga congkak, semakin banyak hartanya, semakin juga tinggi hati, dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat ada pada seseorang ketika belajar hidup taat dan takut pada Tuhan. Karena hikmat dalam Alkitab, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani hokmah, dalam bahasa Yunani Zofia, dalam arti yang syarat makna, begitu luas, memiliki pengetahuan dan dalamnya pengertian. Nah, dengan pemahaman ini kita dapat mengenal seseorang berhikmat atau tidak atau kurang. Kita dapat melihat karakter pada seseorang, bahwa orang itu berhikmat atau tidak. Orang berhikmat ia mampu menyimpan pengetahuan bagaikan harta. Seperti yang saya katakan, seperti peribahasa tadi, padi semakin berisi semakin tunduk. Tapi ada juga tong kosong nyaring bunyinya. Yang nadong atau berarti tak apa-apa lantole. Iya. Kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang yang berhikmat sebagaimana yang digambarkan dan itulah yang diserukan pengamsal di sini. Yang amat dalam, yang amat perih, yang amat mencekam ini. Sekalipun secara manusiawi ia tidak sanggup menerima kenyataan itu. Duka cita yang amat perih. Kesedihan yang amat dalam. Tetapi di balik kata-kata ini, tentu Bapak Ibu Saudara bisa memahaminya. Itulah rencana Tuhan yang indah. Bagi orang yang telah meninggalkannya. Dan dia percaya bahwa orang yang ia kasih telah kembali ke pangkuan Bapa dalam Firdaus Allah, Bapa di surga. Setegar itu ia memiliki kekuatan iman menghadapi kehilangan dan duka cita. Dan itulah ciri orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Salah satunya saja itu. Begitupun dalam situasi yang kita hadapi. Sakit penyakit ada yang di isolasi mandiri, di rumah atau di tempat-tempat yang sudah dipersiapkan. Sedang dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Apakah saya ini? Ya pasti nak kolam penana laku lendu isyar kate. Agan magasa susite. Tapi orang yang berkhidmat di dalam Tuhan, ia akan mampu menghadapinya. Dia akan bersemangat dalam iman, dalam pengharapannya kepada Tuhan. Ia berusaha memenuhi undangan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga ia mampu memahami dan memaknai setiap peristiwa yang terjadi di balik keadaan yang dialaminya. Taat pada otoritas Allah dan memperoleh pengetahuan dan mengambil sikap untuk mengatasi problem yang sedang dihadapi. Tidak mabuk, melainkan penuh roh. Orang yang berhikmat penuh dengan roh Allah sendiri. Kalau kita baca, kita bandingkan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Perbuatan daging. Itulah orang-orang
atau karakter yang memenuhi hikmat kebodohan, undangan kebodohan. Ia tetap berkanjang dalam dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi orang yang berhikmat akan dipenuhi dengan Roh Kudus Allah. Kalau kita bandingkan Galatia 5 ayat yang ke-22, buah-buah roh akan nyata di dalam kehidupannya. Seperti apa buah-buah roh itu? Mari Bapak Ibu lihat. Kalau kita baca Galatia pasal 5 pada ayat yang ke-22. Apa dikatakan di situ? Tapi buah roh ialah apa? Kasih. Di tengah pergumulan yang begitu dahsyat ini, kita mampu menyatakan kepedulian terhadap sesama kita yang berada dalam duka cita, yang berada dalam sakit penyakit, yang berada dalam pergumulan, mengalami sukacita di dalam Tuhan, mengalami damai sejahtera, mengalami kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah ciri orang-orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita bercermin ke dalam firman Tuhan ini. Gambaran perumpamaan tadi tentang perjamuan di suatu pesta dimulai dari hal yang mendasar, yakni membangun rumah dan mempersiapkan hidangan dalam suatu pesta. Rumah dibangun berkonstruksi 7 tiang. Angka 7 itu merupakan angka yang suci, angka yang sempurna, yang mesti kita maknai bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menikmati satu kehidupan yang aman dalam pelukannya. Sekali lagi saya katakan angka 7 itu adalah angka yang luar biasa. Asal jangan angka 7 ini dipelintir atau diplesetkan, diartikan salah. Dikua ya, nakosia Ibu Pendeta, angka 7 itu angka yang sempurna. Tidak apa-apa punya pacar 7, karena itu sempurna. Atau tidak apa-apa punya istri 7 atau suami 7. Ini jangan dipelintirkan. Artinya sempurna di dalam tuntunan, dalam hikmat Tuhan. Kalau kita mana tampan tahu bayi ini kela atau muane. Jadi jangan dipelintirkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di sini sudah sangat jelas kalau kita memilih hikmat Tuhan, kita akan memiliki kehidupan. Sama seperti penjelasan, penegasan Tuhan Yesus tentang dirinya, menunjuk dirinya sebagai apa? Dialah roti hidup. Bukan, ya jangan kita pelintir juga. Sama seperti pemahaman orang Yahudi pada waktu itu. Bahwa daging yang dimakan secara fisik dan lain sebagainya. Jangan ditafsirkan seperti itu. Tetapi kalau kita memahaminya bahwa Yesus adalah roti kehidupan, di mana setiap orang yang datang kepadanya, bersekutu dengannya, akrab dengannya, maka ia tidak akan pernah lapar, dia tidak akan pernah haus lagi, melainkan dia akan memiliki kehidupan yang abadi di dalam Yesus. Sehingga apapun yang kita alami, keadaan di sekeliling kita, keadaan yang terjadi di dunia ini, silih berganti, itulah dunia yang berubah-ubah, yang sedang bersandiwara. Saya teringat lagu yang dipopulerkan almarhumah Nike Erdila. Mengatakan, dunia ini
panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Apa sih Taruna toh? Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, mengapa kita bersandiwara? Begitulah dunia. Semu. Kita tidak tahu arahnya kemana. Kelihatannya tampangnya begini. Tapi di balik itu kita tidak mengerti. Itu bisa kita saksikan di media sosial yang ada di mana-mana dalam bentuk apa saja. Ada dalam bentuk hoax, di kuabang tongan, melok. Tapi ternyata kebohongan. Budak mau tahu tertipu, budak mau tahu napa kena. Bahkan ada yang menampilkan foto apa? Foto pom itu jo apa? FB biasa. Cantik liu ya. Ganteng liu. Akhirnya saling melamar dan ya, dilamar dan melamar le. Giliran ketemu langsung na tuh susia tuh nama lutong liu padahal mau setengah jong FB. Tertipu. Dunia ini sedang bersandiwara. Hati-hati. Dunia ini menuju kepada kebinasaan. Bagi yang tidak berhikmat. Tetapi bagi yang berhikmat akan selalu memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan. Filternya adalah firman Allah. Ketika firman Allah menjadi filter dalam kehidupan kita, kita akan mampu melihat sekalipun itu bersandiwara. Kita akan tahu bahwa itu benar dan itu salah. Itu bohong, hoax, itu benar. Dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita telah diterangi oleh firman Allah. Kita telah diundang oleh hikmat Tuhan. Dan juga pada sisi yang lain ada tawaran-tawaran yang membawa kita kepada kebinasaan. Undangan kebodohan. Dan apabila orang yang mengikutinya, dia akan berjalan dalam kegelapan menuju kepada kebinasaan. Jadi ukuran hidup kita adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam hikmat Allah. Kita akan dimampukan untuk menata kehidupan kita. Untuk menjalaninya dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah terprovokasi dengan segala situasi yang kelihatannya nyaman, enak. Tetapi selidikilah dalam pandangan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, supaya kita jangan salah pilih. Tetapi kalau kita memilih hikmat Tuhan, kita akan dimampukan untuk memilih yang berkenan. Karena hidup di dalam hikmat Tuhan adalah hidup yang penuh syukur, bahagia, penuh penyerahan diri kepada Allah. Karena merasa berarti di dalam Tuhan. Kita membangun hikmat mulai dari diri kita. Dari dalam keluarga kita. Kita sebagai orang tua. Bagaimana kita memberikan pengertian, mengajarkan anak-anak kita sejak dini. Menurut jalan yang patut bagi mereka. Sebagaimana Amsal 22 ayat 15 kalau kita bandingkan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi kita toma tua. Lako anak ampota, lako tolan banuanta. Tapi kilala me eloki, tu anak ampota.
mintu tolan banuanta. Natandai itu lalan malolo, jalan kebenaran dan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kalau kita berpisah dengan anak-anak kita entah karena pekerjaan, karena sekolah, tidak perlu kita khawatir dengan keadaan. Lah khawatir mereka kata tetap pajolu Jakarta, tetap pajolu Mangkasa, tetap pajolu Ambon dan lain sebagainya di mana-mana anak-anak cucu kita. Karena kita sudah beri bekal sejak dini. Kita selalu nasihati dalam segala situasi. Mau mak rumah tangga mau budaya tu apa? Bunga lakolalan. Apa misa hari tu melong tongan yang tu baine misa monem. Buda duka tu tahu ma apa tudu, pa ma apa tudu keru. Am tu nakwa pemito bahasa Toraya. Buda buku lakolalan. Buku kaun dundu. Nako to bang to dato salar ka tongan raka di kuko bang to. Buda mau tahu napa kaun du salah. Buda mau tahu salah alalan sabak tergiur dengan apa yang ada di depan. Banyak anak-anak muda meninggalkan Tuhan, meninggalkan roti hidup, meninggalkan jalan kebenaran. Karena apa? Karena dipakaun du salah. Tidak memiliki komitmen iman dalam dirinya. Nah, karena itulah berbahagialah kita ketika kita menjadi orang yang tidak salah pilih, yaitu menempuh jalan kebenaran, jalan di dalam Tuhan dan hidup di dalamnya, memiliki karakter serupa dengan gambar Kristus, hidup dalam hikmat Tuhan, tuo si turu kakinan na pomotua. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita kembali dalam saat teduh ini merenungkan bahwa ternyata banyak undangan dalam hidup kita. Undangan kebodohan, undangan hikmat. Kita tinggal memilih. Karena kita tahu bahwa pilihan kita akan menentukan di dalam jalan hidup kita seterusnya. Kalau kita memilih hikmat Tuhan, maka kita akan menikmati hidup yang sesungguhnya. Hidup abadi, hidup penuh damai, penuh Roh Kudus. Sehingga hal itu akan terpancar dalam karakter hidup kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Mari berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya dari segala tempat dan di sepanjang zaman, mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur kita atas segala hikmat Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita melalui persembahan pada saat ini. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mengiringi pundi dijalankan kita, angkat pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami sujud di hadirat-Mu yang kudus seraya bersyukur waktu anugerah Tuhan telah kami pakai, kami menikmatinya dalam hadirat-Mu. Bersama-sama kami angkat pujian, kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami tetap menyatakan pilihan yang benar, memenuhi undangan hidup dalam hikmat Tuhan. Mampukanlah kami untuk dapat mengimplementasikannya dalam hidup kami hari demi hari. Bapa Surgawi, kepadamulah kami datang membawa seluruh keadaan yang kami alami. Suka dan duka silih berganti. Kami hanya berpaut kepadamu. Karena itulah saat ini kami bersama-sama satu hati menaikkan doa pengharapan kami untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing, saudara-saudara kami yang sedang di tempat isolasi mandiri. Ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Bapa, kami serahkan pergumulan mereka. Sebagaimana dalam warta jemaat ada 28 orang
juga Ibu Rita Kepek Toding di rumah, Nenek Tiwi di rumah, Bapak Iwan Sambeta di rumah, anak Kastin Pairan Tetandung di rumah, orang tua hambamu dirawat di rumah. Ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu kami bawa usaha mereka, perjuangan mereka. Mohon kekuatan dan hikmat dari Allah sehingga mereka mampu menjalaninya berjuang di dalam Tuhan untuk melawan sakit penyakit. Penuh penyerahan diri dan pengharapan kepadamu bahwa di dalam Dikau, di dalam kuasa Yesus, kuasa yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan selamanya, yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Bahkan orang mati sekalipun Engkau bangkitkan di dalam Yesus. Sungguh nyata kiranya Engkau nyatakan juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Kiranya mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu. Untuk orang tua kami yang lanjut usia di tengah-tengah jemaat, bahkan dimanapun Tuhan, berikan pengharapan dan semangat baru dalam diri mereka. Apapun yang mereka alami, hidup mereka dalam tangan Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia pada jalan kehidupannya, merayakan ulang tahunnya, kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk selalu bijaksana, selalu mempergunakan hari-hari kehidupan ini untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, memilih yang berkenan kepadamu. Untuk segenap anggota jemaat di tengah perjuangan dalam pekerjaan, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa kami serahkan seluruh keberadaan hidup mereka, perjuangan mereka, kiranya perjuangan mereka tidak pernah sia-sia dalam Tuhan. Untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan dalam meniti pendidikan, Tuhan kiranya memberikan sukacita dan pengharapan bahwa masa depan itu sungguh ada dalam Tuhan, yang akan diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Dikau dan menjalani hidup dalam rancangan Tuhan yang indah. Setiap anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, dalam masa kecil, Tuhan berkati mereka. Dalam pelayanan sepekan, dalam segala keadaan anggota jemaat kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat menata menjalani kehidupan. Mengekspresikan diri sebagai orang yang memiliki hikmat. Menampilkan diri sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Bapa di sorga, yang sedang mencari pasangan hidup atau jodoh, mohon hikmat-Mu sehingga mereka mendapatkan pasangan yang sepadan, yang seiman di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita. Keluarga almarhumah Ibu Damaris Bani, keluarga almarhumah Ibu Miska Tikulimbong, keluarga almarhum Bapak Yunus Pemiring, keluarga almarhum Saudara Fajar Pratama Pongsapan, keluarga almarhum Bapak PT Palangan, keluarga almarhum Insinyur Nathan Sambo, keluarga almarhumah Agnes Patiung, dan saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena duka cita, kehilangan yang amat dalam. Tuhan lebih tahu keadaan mereka, perasaan mereka. Mohon jamahan tangan kasih-Mu yang akan memberikan kelegaan, yang akan memberikan kekuatan, penghiburan dalam menjalani masa-masa kehilangan dan duka cita ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Dalam segala situasi, mohon hikmat dari Allah sendiri. Sehingga mereka mampu menata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala keadaan, secara khusus di tengah mengalami
masa pergumulan bersama pandemi global. Tuhan memampukan anak-anak Tuhan yang ada di garda terdepan, tim COVID dari pusat hingga ke daerah, ke pelosok. Tuhan mampukan mereka untuk kerjasama dengan semua elemen masyarakat, bahwa dengan hikmat yang daripadamu, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk memutus mata rantai virus ini. Sehingga benar-benar kami dapat terjaga dan terlindung, terpelihara dalam naungan kasih sayang Tuhan. Engkau lebih dahsyat, Engkau lebih berkuasa dari segala kuasa manapun dalam dunia ini. Sehingga kepadamu lah kami meletakkan segala pengharapan kami, keberadaan kami, kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang mengalami korban COVID ini, Tuhan topang dan kuatkan mereka, hibur mereka menjalani hari-hari mereka dalam tuntunan kasih setiamu. Bapa dalam sorga, kami sama bersyukur dengan saudara kekasih kami, Bapak Silwanus Talipadang, yang telah bergabung menjadi anggota jemaat. Tuhan kiranya memberikan sukacita untuk mengalami dan menikmati persekutuan di dalam Tuhan di tengah-tengah jemaat Rantepao. Tuhan memberkati dalam keluarga, dalam hidup bersama. Di dalamnya kami mengalami kasih Tuhan yang dahsyat. Bahwa di dalam Yesus kami menikmati persaudaraan yang begitu indah. Bapa dalam surga, kepadamu-lah kami meletakkan seluruh harapan dan doa kami. Menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Bahwa hanya oleh hikmat daripadamu kami dimampukan untuk menata, menjalani hidup ini dan memaknainya. Sehingga kami disanggupkan dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Ini pengharapan kami, doa kami. Kami bawa kepadamu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita menyanyi Datanglah Ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kita balai surgamu. Aku puji gunung Engkau, gunung pengasihanmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dan lakukanlah tanggung jawabmu dengan tetap setia berpegang pada firman Tuhan. Hiduplah dalam hikmat Tuhan, jadilah saksinya, dan berkaryalah bagi sesama sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan bagimu. Karena itu arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan sambutlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian ungkapan syukur kita, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Dari dalam gedung Gereja Jemaat Rantepao, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,